الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدوركم عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnahnya, mendakwahkannya dan mempertahankannya. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah umat buih, ciri-cirinya, akibatnya, dan penyebabnya. Jamaah rahimakumullah, sebuah hadis yang kita bacakan tadi, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran kepada kita. Umat Islam, umat akhir zaman nanti, kata Rasulullah, mereka itu bagaikan buih di tengah lautan. Sebuah gambaran yang Rasulullah gambarkan bagaikan buih. Kita tahu buih itu tidak punya bobot. Anda yang melihat buih di lautan, diombang-ambing oleh ombak dan gelombang, tidak punya arah dan tujuan. Umat buih ini adalah umat yang tidak punya prinsip. Hidupnya tergantung kondisi arah mata angin. Ketika dia dihempas ke barat, maka dia akan ikut ke barat. Ketika dia dihempas ke timur, ke selatan dan ke utara, maka dia akan ikut ke mana arah mata angin. Dengan bahasa lain adalah mereka menjadi umat yang dipermainkan. Bahkan kondisi yang digambarkan oleh Rasulullah ini, mereka itu bagaikan makanan di atas meja makan yang diperebutkan. Sebuah kondisi yang sangat menyedihkan. Dilahap, disantap, begitu lahapnya. Maka para sahabat merasa heran. Mereka bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pada saat itu kami itu sedikit? Rasulullah menyebutkan, tidak, kalian itu jumlahnya banyak. Tapi ternyata jumlah yang banyak tersebut kita diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan makanan yang disantap di atas meja makan. Dan kita digambarkan oleh Rasulullah bagaikan buih. Apa ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka adalah lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah thaqafah Islamiyahnya, lemah penataan hidupnya, lemah tarbiyahnya,
dan berbagai macam bentuk kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Sehingga Rasulullah menggambarkan mereka itu bagikan kuih dan makanan yang disantap di meja makan. Maka Rasulullah juga menjelaskan kenapa mereka memiliki kelemahan-kelemahan seperti itu. Rasulullah juga menyebutkan karena mereka adalah cinta dunia dan takut mati. Pembicaraan mereka hanya untuk dunia. Sistem dan cara kerja mereka hanya untuk dunia. Keuntungan yang mereka raih hanya untuk dunia. Semua arah dan gaya hidup mereka hanya untuk dunia. Cinta dunia. Wa karahiyatul maut, dan mereka takut kepada kematian. Padahal kematian adalah merupakan gerbang awal seseorang menuju kepada kehidupan akhirat. Sebuah perjalanan kehidupan yang semua akan dijalani, berakhir dengan muara dua tempatnya, apakah ke surga atau neraka. Maka jemaah rahimakumullah, dengan kondisi akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah hari ini terlihat bagaimana hadirnya generasi-generasi yang lemah akidahnya, generasi yang tidak punya prinsip dengan keimanannya. Tidak sedikit antara mereka dalam hitungan menit, hitungan detik, mereka menukar agamanya. Lahirnya berbagai macam bentuk konspirasi, lahirnya berbagai macam bentuk paham, lahirnya berbagai macam bentuk-bentuk agama yang diciptakan oleh manusia. Semua itu akan mengubah seorang mukmin, seorang muslim dalam hitungan detik dan menit. Mereka akan merubah akidahnya. Ada di antara saudara-saudara kita hanya dengan satu kardus salimi mereka menukar akidah Islamiyahnya dengan agama kafir. Kita ingatkan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, hati-hati jaga akidah kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang merantau jauh ke sana, di dalam negeri atau luar negeri. Ini hati-hati. Bagaimana di antara mereka bahkan bukan hanya tidak memiliki agama, dan mereka menjadi penentang-penentang agama. Bahkan kondisi akhir zaman sengaja dipelihara lahirnya orang-orang munafik. Kullu munafiqin alimil lisan. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah. Inna akhwafa ma akhafa ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Lahirnya orang-orang munafik yang punya pangkat dan jabatan, kemudian dia bersuara, dia berbicara. Ketika dia berbicara, rusak akidah kita. Ketika dia berbicara, rusak ukhuwah kita. Bahkan ketika dia berbicara, rusak bangsa, agama, dan negara kita. Ini sekaligus menjadi perhatian bagi kita. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga perhatian kepada anak, cucu, dan umatnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berdoa kepada Allah, ya Rabb, jauhkan kami, anak-anak cucu kami, daripada an na'budal asnam, menyembah berhala. Kalau dulu zaman jahiliyah jelas berhalanya. Ada di antara mereka yang menyembah patung, menyembah sungai, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah laut, dan berbagai macam bentuk Tuhan-Tuhan yang salah yang mereka sembah. Namun kondisi akhir zaman, lahirlah berhala-berhala baru. Ada berhala yang namanya pangkat dan jabatan. Siang dan malam mereka hanya sibuk memikirkan pangkat dan jabatan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan seperti itu adalah berhala-berhala, Tuhan-Tuhan model baru yang hadir di akhir zaman. Ada di antara mereka itu yang menyembah temannya siang dan malam 24 jam. Lupa kepada orang tuanya, lupa beribadah kepada Allah, lupa dia memenuhi haknya kepada tetangga, pada masyarakat, bangsa, agama, dan negaranya. Tuhan model baru berbentuk temannya. Harta, pangkat, jabatan, teman, pergaulan, kondisi lingkungan mempengaruhi sekali kondisi keimanan dan ketauhidan seseorang. Maka jaga itu. Kalau tidak, kita akan menjadi generasi buruk, lemah akhlak. Inilah kondisi yang diperhatikan kita hari ini. Lihatlah kondisi akhlak mereka.
sangat mengkhawatirkan pergaulan mereka. Ini terang-terangan nampak di depan mata kita. Mereka hadir di depan kita. Mereka hadir di tempat-tempat penjualan makanan dan minuman. Mereka hadir di kafe-kafe dengan terang-terangan. Mereka hadir di lembaga-lembaga dan hadir di mana saja dengan terang-terangan. Akhlak mereka tidak menunjukkan akhlak Islamiyah. Siapa yang mengubah mereka? Siapa yang mengubah kepribadian akhlak mereka? Banyak penyebabnya. Bacaannya, tontonannya, lingkungannya, temannya, atau bahkan orang tua, keluarga yang tidak punya perhatian kepada keluarganya. Lemah penataan, sistem yang hadir, program yang dihadirkan terkadang bukan skala prioritas, sehingga setelah program tersebut tidak bermanfaat untuk rakyat, hanya untuk buang-buang uang saja, hanya untuk memenuhi syarat akhir tahun, dan berbagai macam program-program yang tidak bermanfaat. Itu tidak memberikan manfaat kepada rakyat, justru hanya buang-buang energi, tenaga, dan keuangan. Generasi musuh. Dan yang di depan sebentar lagi di hadapan kita akan hadir pesta pemilihan umum. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah hadirkan mereka adalah wakil-wakil rakyat yang peduli kepada rakyat. Allah hadirkan ke tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin rakyat yang kuat akidahnya, bagus ibadahnya, agamawan dan negarawan, siap untuk menguatkan akidah rakyatnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang pemimpin yang merusak akidah rakyatnya, merusak kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Jemaah rahimahullah, hadis ini sudah sering disampaikan, hanya kita ulang saja. Semoga Allah beri kekuatan pada diri kita, Allah beri kekuatan pada keluarga kita, Allah beri kekuatan pada masyarakat kita, pada bangsa, agama, dan negara kita. Allah berikan kekuatan pada pemimpin-pemimpin kita yang saleh, yang baik, yang sayang dan cinta kepada rakyatnya. Semoga apa yang digambarkan oleh Rasulullah ini menjadi sebuah pelajaran, jadi sebuah iktibar, sebuah ibrah. Yakin dan percayalah, ketika umat Islam bersatu, ketika umat Islam kuat ibadahnya, kuat akidahnya, kuat dari seluruh lini kehidupan, mudah-mudahan kita menjadi umat-umat terbaik, mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan insya Allah mendapatkan surga di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul